zaman Nabi SAW ada seorang sahabat yang bernama apa? Sa'labah ya. Sahabat yang bernama apa? Sa'labah. Ini Sa'labah ini datang kepada Nabi SAW karena saat itu memang kaum muslimin dalam keadaan apa? Kekurangan, dalam keadaan mereka butuh. Akhirnya Sa'labah datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ud'ullaha ayyarzuqani malan. Ya Rasulullah, doakan aku supaya Allah memberikan kepada aku rizki harta. Kata Nabi SAW, ya, Sa'labah, qalilun tu'addi syukrahu khairun min katsirin la tutiku. Kata Nabi SAW, sedikit daripada rizki yang kamu dapatkan tapi kamu syukuri itu lebih baik daripada banyaknya harta kamu nggak mampu untuk menjaga daripada itu dunia sehingga kamu akhirnya lupa diri. Tetap ini Sa'labah. Ya sudah, setelah itu diam Sa'labah. Ketemu lagi sama Nabi, ya Rasulullah, ud'ullah yarzuqani malan. Yang kedua kalinya, ya Rasulullah, mintakan aku kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah memberikan kepada aku rizki harta. Nabi ngasih nasihat lagi, amalaka fiya uswah. Sa'labah, tidaklah kamu menjadikan aku ini panutan. Kau ndak delok aku dah. Kamu ndak niru aku dah. Sampai diingatkan sama Nabi seperti itu. Kau ndak niru aku dah. Aku ini ndak duwe. Aku ini bukan orang kaya. Aku ini bukan orang yang banyak harta. Kamu ndak menjadikan aku ini apa? Panutan. Ndak niru aku dah. Amatardo antakuna misla Nabi Allah Ta'ala. Ndak, apakah kamu ndak ridho kamu ini menjadi seperti Nabi Allah? Kamu menjadikan aku sebagai uswah panutan sehingga kamu seperti Nabi. Hidupnya dalam keadaan sederhana. Dinasihati sama Nabi. Ama walladhi nafsi biadi. Bahkan Nabi mengatakan, Sa'labah, tidaklah ya walladhi nafsi, demi jiwaku yang ada di tangannya, lau syi'tu antasira ma'il jibal dhahaban wa fiddatan lasarat. Seandainya aku mau, ini gunung-gunung ini semuanya ini kalau aku inginkan untuk menjadi emas ataupun perak akan jadi. Allah akan mengizinkan itu gunung-gunung akan jadi emas dan jadi apa? Perak. Tetap ya, setelah dikasih tahu seperti itu sama Nabi SAW, dia tetap mengatakan apa? Walladzi ba'atsaka bil haqqi nabiyyan la in da'awtallaha yarzuqani malan la utiyanna kulli dhi haqqin haqqahu wala af'alanna. Tetap minta lagi Sa'labah. Padahal Nabi sampai mengatakan seperti itu harusnya apa? Sam'an wa ta'atan, dia nurut. Ya, Nabi itu memberikan contoh seperti itu, ya mengajari apa? Sa'labah dan yang lainnya itu apa? Untuk zuhud. Walaupun ya Nabi itu kalaupun kaya tidak mungkin tertipu. Nabi kalaupun kaya raya tidak mungkin Nabi tertipu dengan dunia. Tapi Nabi itu yang menjadikan ya sebagai panutan seperti itu. Kalau ya, tapi apa? Itu ngajari kepada umatnya apa? Untuk zuhud daripada dunia. Padahal Nabi kalaupun kaya tidak akan tertipu. Sama halnya seperti gini. Ada pawang ular. Pawang ular ini kalau di hadapan ular ya seperti di hadapan kucing, tidak takut dia. Pawang ular, tapi ketika ada ular, dia pawang ular tadi itu ketika bersama anak-anaknya masih kecil. Ketika ada ular, apakah si orang tua tadi yang sebagai pawang ular itu akan demonstrasi, dia langsung akan pegang ularnya di depan anaknya, membanggakan? Enggak. Apa yang dilakukan oleh ayahnya? Ular, lari, diajak lari. Kenapa? Karena takutnya nanti ketika tidak ada dia, ada ular dipegang seperti dia megang ular, lari. Padahal kalau dipegang tidak bahaya, dia pawangnya kok. Ngajari apa? Anak-anaknya supaya kalau ada ular jangan dipegang, lari. Nabi itu juga sama. Nabi itu kalaupun dikasih kekayaan nggak akan tertipu, nggak akan lupa diri. Tapi Nabi nyontohkan, Nabi nggak mampu, Nabi miskin, makan setiap harinya belum tentu ada. Bahkan Nabi sampai 3 hari nggak makan pernah. Ngajari sama umatnya, hati-hati loh dunia, bahaya loh dunia, bahaya loh dunia. Lari kamu daripada dunia. Seperti aku ini lari. Padahal Nabi kalaupun kaya nggak masalah. Itu yang terjadi. Ini Sa'labah tetap memaksa. Ya Rasulullah, Allah ya dikatakan apa? Walladzi ba'asaka bil haq, demi yang jiwamu, ya demi yang apa? Ba'asaka, mengutus kamu bil haq,
dengan benar nabian sebagai seorang nabi. La in da'utallaha ayurzaqini malan. Seandainya engkau ya Rasulullah mendoakan aku sampai memberikan aku rizki, Allah memberikan kepada aku rizki harta yang banyak, la a'tiyanna kulladzi haqqin haqqahu. Nah ini kalau tadi loh. Kalau gini, ini di antara contohnya. Aku akan melaksanakan daripada dunia sesuai dengan haknya. Aku akan bantu orang, aku akan gini. La af'alanna kada, wala af'alanna kada. Janji muluk-muluk. Semua akan saya bantu, yang miskin saya akan bantu. Udah mentok sudah, ini berarti maksa ini ya. Ini Sa'labah tetap maksa. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi SAW mengangkat tangannya, Allah marzuk Sa'labah malan. Ya Allah beri rezeki kepada Sa'labah harta. Itu Sa'labah punya satu kambing. Subhanallah, berkat doanya Nabi, kambing tadi itu berkembang biak semakin banyak beranak seperti beranaknya apa? Dut, cacing-cacing. Cepat, seperti ulat-ulat. Cepat. Kok set? Tahu set? Kan cepat itu ya. Wah, tambah banyak sampai tempatnya tidak cukup. Sampai Madinah menjadi sempit karena apa? Kambingnya daripada Sa'labah ini. Sampai tidak cukup, sampai akhirnya apa? Ke daerah lain, sampai ke lembah, di situ kambingnya ditaruh sana. Sehingga apa? Mulai yang asalnya setiap 5 waktu sholat di belakang Nabi sudah mulai berkurang. Sholat di belakang Nabi hanya sholat duhur dan asar. Sholat maghribnya, isyaknya, subuhnya dia harus menjaga apa? Kambing-kambingnya. Kenapa? Karena malam hari gampang dicuri. Wah, dia semakin cinta dunianya, semakin menjaga hartanya, sehingga apa? Sudah tidak sholat di belakang Nabi lagi. Sholatnya hanya apa? Duhur dan asar. Tambah terus, tambah banyak, sampai meninggalkan sholat berjamaah. Tidak pernah sholat di belakang Nabi lagi. Hanya sholat Jumat tok. Hanya sholat Jumat. Sampai tambah banyak, sampai tinggalkan Jumat. Ini padahal Nabi sudah mewanti-wanti kepada dia. Sampai akhirnya apa? Dia meninggalkan apa? Jumat. Nah, Nabi itu tanya kepada sahabat-sahabatnya, kok didelok Sa'labah tidak pernah kelihatan. Aina Sa'labah? Mana nih? Ma'afa'ala Sa'labah? Apa yang dilakukan Sa'labah ini kok tidak pernah kelihatan? Tidak sholat 5 waktu, wala Jumat, kok tidak pernah kelihatan? Akhirnya apa? Dikabarkan kepada Nabi, ya Rasulullah, dia sekarang punya kambing ya Rasulullah. Wah, kambing terbanyak semadinah punyanya Sa'labah ya Rasulullah. Sampai Madinah sempit karena kambingnya Sa'labah. Wah, dikabarkan tentang Sa'labah kekayaannya. Maka apa jawaban Nabi SAW? Ya weh Sa'labah, ya weh Sa'labah, ya weh Sa'labah. Celaka Sa'labah, celaka Sa'labah, celaka Sa'labah. Sampai 3 kali Nabi mengatakan bahwa Sa'labah menjadi orang yang celaka. Turun ayat untuk memerintahkan, ya, untuk menarik zakat daripada orang-orang yang mampu. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Turun ayat ini untuk apa? Diperintahkan Nabi untuk menarik zakat daripada orang yang mampu. Berarti ada kewajiban apa? Zakat. Nabi mengutus 2 orang, yaitu 1 orang dari Juhaina, 1 orang lelaki dari Bani Sulaim, untuk menarik zakat daripada orang-orang yang kaya. Udah ditulis, bahkan dituliskan. Nabi merantahkan yang bagian nulis untuk menulis ini surat ya dari Nabi SAW memerintahkan untuk menarik zakat bagi orang yang mampu sekian, tulis semuanya. Setelah selesai, udah kamu sekarang, kata Nabi SAW, kamu keluar, ambil sedekah, ambil zakat daripada kaum muslimin yang mampu-mampu. 2 orang tadi itu diperintahkan untuk berangkat ke Sa'labah dan kepada seorang laki yang dari Bani Sulaim, terkenal kaya juga. Udah, 2 orang tadi itu berangkat pertama ke Sa'labah, datang kepada Sa'labah, ya. Kemudian Sa'labah ketika melihat 2 orang tadi itu mengatakan, ya, ada apa kamu datang ke sini? Udah sambutannya nggak enak. Sambutannya nggak enak, padahal niatnya apa? Aku akan bantu, aku akan melaksanakan hak. Ternyata 2 orang tadi datang, perintah dari Nabi, yang langsung disambut kurang enak. Mau apa kamu datang ke sini? Oh, Sa'labah, ini loh, ada surat dari Nabi SAW perintah untuk menarik zakat daripada orang yang mampu. Teman datang ke Nabi, lah, ya, pastikan dia.
sambil mengatakan, ma hadhi illa jizyah. Ini kayak jizyah aja nih. Kita ini kaum muslimin, ya kaum muslimin masa ditarik pajak? Ini pajak ini. Padahal suratnya Nabi nih. Ini pajak ini, masa muslimin ditarik pajak? Ya sama aja dengan pajak ini. Udah gini aja, kamu diperintahkan untuk ngambil yang lainnya kan? Berangkat dulu, ya ambil, selesaikan tugas kamu dulu. Nanti setelah selesai, kamu kembali ke sini. Udah, ya sudah. Oh ya kan? Berangkat ke yang satunya, ke Bani Sulaim. Ternyata sampai ke Bani Sulaim, ya ketika mendengar Nabi SAW meminta daripada itu zakat, maka dia langsung pilihkan daripada hewan ternaknya yang paling gemuk, yang paling sehat. Wah, paling bagus diserahkan. Nih, bahkan bukan ya satu lagi, dikasih beberapa, ya daripada lebih daripada kewajibannya. Akhirnya kata sahabat tadi, dua orang sahabat tadi, jangan yang terbaik. Pokok jangan terjelek, yang tengah-tengah aja kamu serahkan untuk zakat. Karena Nabi memang melarang, iyyakum wa qaraimu amwalikum. Bagi orang yang menarik zakat dari pemerintah, amil, tidak boleh menarik daripada hewan ternak yang bagus-bagus. Iyyakum, hati-hati loh kamu, wa qaraimu amwalihim, daripada qaraim, ya daripada harta-harta ternak yang paling bagus, yang istimewa daripada harta mereka, orang yang kamu tarik. Larangan dari Nabi, jangan. Tapi kata si Sulaimi tadi itu, dia mengatakan, tidak apa-apa, ini untuk zakat, untuk Nabi, harus yang terbaik. Aku dengan senang hati aku memberikan ini, bukan dengan keterpaksaan. Udah diambil, kembali kepada Sa'labah, karena tugasnya sudah selesai, narik dua orang toh, dari dua orang tadi itu, yang lainnya ditugaskan kepada yang lain. Datang kepada Sa'labah, ternyata bukan Sa'labah memberikan daripada zakat yang diberikan tadi itu, minta lagi. Tulisan Nabi, aruni kitabakuma, mana tulisan tadi yang kamu berikan kepada aku dari Nabi. Dilihat lagi, setelah dilihat, ini ukhtus jizyah, ini podo pajak ini, masa sih Nabi ngasih pajak gini ya. Udah, kamu kembali aja, nanti tak pikir-pikir dulu. Padahal banyak loh ini dan kaminya. Itu berkat doanya Nabi ya. Udah, nanti gampang tak pikir. Udah pulang, tugasnya nyari dua orang, pulang. Sebelum Nabi mendapatkan kabar daripada dua orang tadi, ketika melihat dua orang tadi itu, Nabi mengatakan, ya wah Sa'labah, celaka Sa'labah. Padahal mereka belum menceritakan kepada Nabi SAW. Dan Nabi langsung angkat tangan, mendoakan daripada yang kedua. Didoakan hartanya semakin barokah, didoakan baik sama Nabi SAW. Dari yang orang yang kedua, yaitu Sulaimi. Setelah itu mereka menceritakan. Setelah menceritakan, akhirnya langsung turun ayat. Turun ayat menolak daripada zakatnya Sa'labah dan dicap sebagai orang munafik. Ayatnya apa? Wa minhum, di antara mereka, ini termasuk Sa'labah, man ahadallah, orang yang berjanji kepada Allah, lain atana, saatnya datang kepada kami, min fadli, daripada kemurahan dari Allah, lana saddaqonna, kami akan bersedekah, walanakunanna minas salihin, kami akan menjadi orang yang baik, kami akan membantu, kami akan gini, seperti janji Sa'labah. Falamma atahum min fadli, tapi ketika datang kepada mereka daripada kemurahan Allah, bakhilu bih, ternyata mereka bakhil, mereka enggak mau menyisihkan hartanya, wa tawallau wa hum muridun, malah mereka berpaling, enggak mau memberikan dan malah menentang daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan berikan kepada mereka nifak, sebagai orang yang munafik, fi qulubihim, di dalam hati mereka, ila yaumi yalqaunahu, sampai hari bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ila yaumi yalqaunahu bima akhlafullaha ma wa'adu, dengan apa yang mereka menyalahi Allah Subhanahu wa taala, ya ma wa'adu, daripada janjinya, wa bima kanu yakdibun, dengan apa sebab daripada apa yang dia telah dustakan. Akhirnya turun ayat ini. Saat itu ada sepupunya Sa'labah. Sepupu Sa'labah ini mendengarkan turun ayat ini disampaikan oleh Nabi kepada sahabatnya. Wah, celaka Sa'labah ini. Langsung keluar dari tempat itu, langsung kembali kepada Sa'labah.
langsung mendatangi Sa'labah. Ya la ummalaka ya Sa'labah, celaka kamu Sa'labah, ngawur kon Sa'labah, kalau bahasa kita ya, ngawur kamu. Aku telah mendengarkan turun ayat menolak daripada zakat yang kamu akan berikan. Wah, melihat gitu kamu malah dicap sebagai orang munafik. Mendengarkan seperti itu langsung berangkat kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, setelah saya pikirkan ini ya Rasulullah, zakat saya ya Rasulullah, ini silakan diambil ya Rasulullah. Maka apa kata Nabi SAW? Ya, dia mengatakan, Innallaha mana'ani an aqbala minka sadaqatak. Sungguhnya Allah telah menolak, mencegah aku untuk menerima dari kamu sedekah kamu, zakat kamu. Aku diperintahkan oleh Allah SWT untuk menolak daripada sedekah, untuk tidak menerima daripada zakat kamu. Akhirnya saking menyesalnya Sa'labah, nangis sambil tanah ditaruh di kepalanya, ya Allah ya, sambil menyesal gitu. Apa kata Nabi SAW? Hadza amaluk, ini amal kamu. Amartuka falam tuti ini. Kamu kan tak perintahkan aku untuk apa? Untuk syukur daripada apa yang kamu miliki. Tapi kamu maksa untuk menjadi orang yang banyak harta. Ternyata ini kamu tidak taat kepada aku, kamu tidak nurut sama aku, kamu tidak pingin seperti aku, kamu tidak pingin menjadikan aku sebagai panutan. Ya ini yang kamu dapatkan. Sampai apa, tidak usah, tidak terima, setiap tahun tidak diterima. Pulang dia sampai Nabi wafat. Ketika Sayyidina Abu Bakar menjadi pemimpin, datang kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ini zakatku. Fa'aba yakbalaha minhu. Tapi Sayyidina Abu Bakar tidak mau menerima. Nabi tidak menerima, masa aku mau menerima? Tidak, aku tidak berani. Sampai zaman Sayyidina Umar, Khalifah Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar meninggal, Sayyidina Umar jadi pemimpin. Tetap Sayyidina Umar mengatakan, Nabi tidak menerima, Abu Bakar menerima, aku mau menerima. Tidak berani aku. Sampai akhirnya apa, meninggal di khalifah daripada Sayyidina Utsman bin Affan.